Oke, selamat datang di channel saya dan kali ini saya akan share kepada kalian tentang cara untuk menggunakan mode manual pada kamera kalian. Jadi mungkin di antara kalian ada yang sudah memiliki kamera ataupun ada yang berencana akan membeli kamera. Dan kalian masih bingung dengan cara untuk menggunakan mode manual pada kamera kalian. Dan kalian sering menggunakan mode auto ketika kalian akan mengambil gambar yang akan kalian foto. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah ketika kalian menggunakan mode auto pada waktu kalian akan memotret suatu gambar. Namun ketika kalian menggunakan mode auto, kalian tidak dapat memaksimalkan kemampuan dari kamera yang kalian miliki. Entah itu kamera mirrorless ataupun kamera DSLR. Di dunia fotografi sendiri terdapat begitu banyak jenis bidang yang dapat kalian pelajari. Mulai dari portrait fotografi, food fotografi, makro, landscape fotografi, ataupun astrofotografi. Dan masih banyak jenis lainnya. Nah, agar supaya kita dapat menentukan jenis foto apa yang akan kita ambil, kita harus menggunakan mode manual pada kamera kita. Dan untuk hal paling mendasar ketika kalian akan mempelajari mode manual, kalian harus mengetahui tiga hal, yaitu pertama aperture, shutter speed, kemudian ISO. Ketiga hal ini biasa dikenal dengan nama segitiga exposure. Kenapa demikian? Karena ketiga hal ini masing-masing dapat mempengaruhi tingkat exposure pada gambar yang akan kalian hasilkan. Ketiga hal tadi juga dapat memberikan efek tertentu pada jenis gambar yang akan kalian hasilkan. Oleh karena itu, kita masuk saja pada pembahasan pertama, yaitu aperture. Jadi aperture di sini diukur dengan nama f-stop. Jadi semakin kecil angka pada setting yang kalian atur, maka akan semakin besar bukaan pada lensa kalian. Dan semakin besar angka f-stop yang kalian atur, maka akan semakin kecil bukaan pada lensa kalian. Hal ini berpengaruh pada depth of field atau yang biasa lebih dikenal dengan istilah bokeh, yang akan membuat background yang ada di belakang subjek akan semakin blur, sehingga subjek yang akan kalian potret akan semakin terlihat lebih fokus. Biasanya bukaan paling besar itu digunakan ketika kita akan memotret seorang model atau biasa digunakan pada potret fotografi, di mana kita akan memfokuskan pandangan kita pada subjek yang akan kita ambil gambarnya dan background yang ada di belakang subjek akan terlihat blur. Sebaliknya, untuk penggunaan diafragma yang kecil atau nilai f yang besar, hal itu biasanya digunakan untuk memotret landscape fotografi. Selanjutnya hal kedua yaitu shutter speed. Shutter speed di sini berfungsi untuk mengatur seberapa cepat sensor pada kamera kalian akan terbuka. Nah, shutter speed di sini diukur dengan satuan S atau second, di mana semakin cepat shutter speed yang kalian atur, maka objek yang akan kalian ambil akan terlihat seperti membeku atau diam. Berbanding terbalik, ketika kalian mengatur shutter speed kalian pada angka yang rendah, itu akan membuat subjek yang akan kalian foto akan terlihat blur. Seperti contoh, ketika kalian akan memotret air dengan shutter speed yang tinggi, maka air tersebut akan terlihat seperti air yang diam. Dan ketika kalian memotret dengan shutter speed yang rendah, permukaan air akan terlihat lebih halus. Nah, untuk penggunaannya, shutter speed yang tinggi biasanya digunakan ketika kalian akan memotret hal-hal yang berhubungan dengan olahraga yang memerlukan tingkat shutter speed yang tinggi, di mana subjek yang akan kita foto itu banyak bergerak sehingga memerlukan kecepatan shutter speed yang tinggi. Dan untuk penggunaan shutter speed yang rendah, biasanya itu digunakan untuk memotret landscape ataupun astrofotografi. Namun tentu diperlukan tripod agar supaya gambar yang akan dihasilkan tidak terlihat bergerak atau blur. Hal yang ketiga yaitu ISO. ISO di sini berfungsi untuk mengatur tingkat sensitivitas sensor pada kamera kalian. Jadi ISO itu seperti cahaya buatan yang akan dibuat pada kamera kalian. Jadi ketika kita akan memotret pada keadaan yang gelap, ataupun ketika kita membutuhkan agar supaya exposure pada gambar yang akan kita buat sedikit lebih baik atau sedikit lebih terang, maka kita dapat menaikkan ISO pada setting kita. Namun perlu diperhatikan, ketika kita menaikkan ISO pada kamera kita, hal itu akan berdampak pada timbulnya noise atau bintik-bintik kecil pada gambar yang akan kita hasilkan. Jadi perlu diperhatikan, sebaiknya kita mengatur ISO pada kamera kita serendah mungkin, menyesuaikan dengan exposure pada gambar yang akan kita buat. Dan masing-masing kamera memiliki tingkat sensitivitas ISO yang berbeda-beda, tergantung dengan jenis kamera ataupun ukuran sensor pada kamera kalian. Jadi kiranya video ini dapat bermanfaat untuk membantu kalian dalam memahami bagaimana kalian dapat menggunakan mode manual pada kamera kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.